الله أكبر الله Assalamualaikum أكبر. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Baiklah kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh, semoga selalu dalam kesehatan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertemuan kita pada subuh yang mulia ini kita lanjutkan dalam materi yang pertama, kitab Ayyuhal Walad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal walad wal muhibbul azizu atalallahu baqa'aka yuta'adihi wa salaka bika sabila ahibbaihi. Inna mansyuran nasihati yuktabu min ma'didir risalati sallallahu alaihi wasallam in kana qad balaghaka nasihatan fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa illam tabluqa faqul li maza hassalta fi hazihi sinina al-madiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diulang kembali dalam materi yang pertama setelah para penulis kitab ini menjelaskan tentang mukadimah. Kalimat pertama, i'lam, ketahui olehmu. Artinya memang ke depan ini sebuah hal yang urgen, yang penting untuk kita mengerti, khususnya dalam disiplin ilmu tasawuf. Ayyuhal walad wal muhibbul azizu, wahai anakku. Nah, jadi oleh Imam Al-Ghazali memulai dengan ayyuhal walad, wahai anakku. Di sini menunjuki kepada kamalus syafaqah, artinya sempurna kasih sayang, ketulusan hati dari seorang guru kepada murid. Seolah-olah sama juga dengan kasih sayang orang tua kepada anak, ya, dengan panggilan kasih sayang, wahai anakku, hai anak lun. Kadang-kadang tanya opih jarun tekun anak lun, jarang. Nah, jadi kalau sudah keluar kalimat emang anakku, itu adalah panggilan hati. Nah, dan yang mendengar pun akan tersentuh. Nah, kalau dipanggil dengan lembut, dia pun akan menyambut dengan kelembutan, insyaallah. Jadi Imam Al-Ghazali di sini memanggil anak muridnya dengan anakku. Nah, wal muhibbul azizu, dan yang cinta kepada kemegahan. Tetapi kemegahan di sini adalah hubbal lillah, cinta karena Allah. Artinya memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita berupaya segala sesuatu yang kita lakukan harus dilatar belakangi karena Allah, jangan karena selain Allah. Cinta kita, benci kita, itu semua karena Allah.
Cinta juga karena Allah akan kekal, benci juga karena Allah. Makanya kalau Allah yang di depan itu aman semuanya. Tapi kalau nafsu yang kita kedepankan, hari ini kita mencalonkan diri kita menjadi Pak Gesi, menjadi anggota dewan. Hari kita membangun ini, membangun pesantren, membangun apa? Bukan dilatar belakangi karena Allah. Ini akan bermasalah. Endingnya itu tidak akan baik. Ujung-ujungnya tidak akan baik. Sebuah rumah tangga yang dibangun bukan karena Allah, karena nafsu. Sama juga dengan kita, maka rumah tangga itu tidak akan sakinah mawaddah warahmah. Hal yang kecil, kita sabu ini ke masjid, salat berjemaah di masjid raya. Kalau bukan karena Allah, ini pun akan sia-sia. Ada jak masjid, dia kalian masjid raya, enggak boleh dikalan mutaji. Dia kalian keindahan masjid raya. Cuman kita tuh artinya wisata, bukan wisata religi, wisata mata. Hanya pandangan mata kepala, bukan pandangan mata hati. Jadi itu tidak baik. Maka Imam Al-Ghazali memanggil juga muhibbul aziz, itu cinta hubban lillah. Karena cinta kita kepada sesuatu karena Allah, maka akan menjadi baik. Atallallahu baqa'aka. Ini doa Imam Al-Ghazali, memanjangkan oleh Allah akan umur engkau bi'taatihi, dengan taatnya Allah. Ini berdoa panjang umur. Allah mau tawil umurana. Kan ada. Ini ada pendapat makruh. Kita berdoa panjang usia, panjang umur. Makruh. Tetapi dibolehkan berdoa panjang umur untuk taat kepada Allah. Atau sebagian ulama mengatakan boleh berdoa panjang umur adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ini panjang umurnya cuman untuk membuat onar, membuat keributan. Padahal urung kayak doa, pakai hang kecok juli Allah urungnya, di kok kacau, kok kacau urungnya. Malah ada orang yang mengatakan ini kalau orang baik-baik cepat meninggal, kalau orang jahat-jahat kok lama kali meninggal. Dan oleh sebuah perasaan atau bagaimana? Memang ada banyak. Ada narasi-narasi yang demikian. Jadi kalau dia itu ya penjahat atau apa namanya, panjang usianya, bahkan nggak pernah sakit-sakit. Jadi oleh Imam Ghazali juga berdoa panjang umur kepada anak muridnya yang kemarin kita ceritakan sedang dilanda kegalauan, kerisauan pada ilmu yang dia miliki itu. Semoga kamu panjang umur bi'taatihi, dengan taat kepada Allah. Jangan panjang umur tidak taat kepada Allah. Nah, di sini juga kita ke depan atau memang sudah kita amalkan, kita berdoa Allah matawil umrana, ya Allah panjangkanlah umur kami ya Allah. Ini panjang umur kami dalam konteks kita beribadah kepada Allah, dalam konteks kita taat kepada Allah. Taat, nah ini juga satu poin, ya. Taat itu fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan, wa tarkul manhiyati walau kanat kirahatan. Apa yang dimaksud dengan taat? Mengerjakan segala perintah walau kanat mandubatan, sekalipun itu sunat.
Jadi bukan yang wajib-wajib doang. Wajib tok dengan puputnya nggak biasa mana wajib. Walau kana mandubatan sekalipun dia itu sunat. Nah, ya sunat. Kalau kita list misalnya, pernah kita list atau belum? Misalnya salat, berapa item salat sunat? Apakah itu sudah kita kerjakan atau belum? Kalau belum, maka kita belum dinamakan orang taat kepada Allah. Kita mungkin hanya sunat rawatib kita kerjakan, sunat qabliyah, sunat ba'diyah, tahajud, witir, sunat duha, sunat taubat, apa lagi ya? Juga dalam sebuah salat, kata para ulama, dalam salat itu ratusan sunat, sunat he'ah yang banyak, sunat ab'ad. Kalau kita dalam mengerjakan salat, berapa sunat yang kita kerjakan? Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Nah, coba kita evaluasi. Juga baru kita dinamakan dengan taat, wa tarkul manhiyati walau kanat kirahatan. Meninggalkan semua larangan walau kanat kirahatan sekalipun itu makruh. Jadi bukan hanya yang haram. Mungkin yang terbayang dalam pikiran kita berzina, mencuri, merampok, minum arak. Itu larangan. Yang makruh berapa? Misalnya kita ini dalam berjalan, dalam berbicara, dalam waktu makan. Makruh makan apa? Apa-apa makruh dalam kita makan. Apa-apa makruh dalam kita sholat. Apa-apa makruh dalam kita masuk toilet. Ini juga kita masuk ke toilet. Apakah hanya baca doa yang disunatkan? Yang lain-lain sudah kita kerjakan. Sunat menutup kepala, apalagi yang perempuan. Yang perempuan, kenapa sunat menutup kepala kita masuk dalam toilet? Katanya ini juga bab tasawuf ini. Bab tasawuf. Makanya diceritakan salah satu yang menolak kita menjadi bahagia adalah berlama-lama di WC. Nih, yang menolak kita menjadi bahagia, senang, ataupun yang membuat kita hidup susah, antara lain berlama-lama di WC. Kenapa? WC itu ma'wal jan. Dalam hadis tuh, ma'wal jan, tempat rekreasi para jin. Dan jin itu ada dua. Jin yang soleh, jin Islam. Jin yang toleh, yang celaka, ini namanya marganya setan. Ini rekreasinya di WC, di toilet. Nah, kalau kita membuka, tidak menutup kepala, katanya apalagi yang perempuan rambutnya panjang, di situ bergantung para setan. Bergantung, kita digerogoti oleh setan berlama-lama. Dan juga masuk ke WC sunat kita memakai selop, sandal, sunat. Makanya nanti pulang ke rumah periksa dalam toilet, dalam WC, kamar mandi ada selop apa enggak? Kalau enggak harus ada selop. Tablo, selop sualuan, tak perlu aman gitu. Nah, ladung di tablo 3 minggu lehoro kali kada selop aman. Kasi nga takoh hujung, sa ijojok me ame luar. Ay kon buat ramen ang rumah. Biasa lagi yan. Si euro 2 euro menit dilok lebih sih. Yang kagada takoh. Nah, itu ini hal-hal sunnah. Makanya untuk kita menjadi taat demikian. Jadi mengerjakan perintah walau itu sunat, meninggalkan larangan walau itu makruh.
doa. Dan kita tidak dibolehkan berdoa panjang usia, panjang umur kalau bukan untuk taat. Tidak boleh. Itu. Karena dalam syarah Ihwalat juga ditulis ya juzu innama dan hasar. Innama hanya saja ya juzu talabu li ajli ta'an. Harus kita berdoa panjang umur li ajli ta'an, karena taat kepada Allah. Wasalaka bika sabila ahibbaihi, dan memperjalan engkau beserta jalan-jalan kekasihnya Allah. Berjalan engkau dibawa oleh Allah. Dibawa oleh Allah engkau itu kepada jalan-jalan yang orang-orang dikasihi oleh Allah. Siapa mereka? Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini orang-orang sudah dicintai oleh Allah. Itu jalan apa? Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Makanya derajat yang tinggi itu ma'an nabiyyin. Nabi ini derajat. Ini level yang tertinggi, pangkat, golongan yang tertinggi. Golongan tertinggi, sudah eselon 1 nih. Yang tertinggi di hadapan Allah. Di bawahnya siddiqin, yang kedua. Wasyuhada, yang ketiga. Wassalihin, orang yang saleh. 4 nih. Kita berada di mana nih? Apakah masih jauh? Nah, ini level yang keempat, wassalihin, orang yang saleh. Nah, ini orang-orang yang kekasih Allah. Makanya orang-orang yang berjalan pada jalan ini, dia sudah pasti mendapatkan kasih sayang Allah. Ma'alladzina an'amallahu alaihim, kan ada dalam ayat. Jadi kalau masuk bulan Ramadan ada alladzina an'amallahu alaihim min nabiyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itulah dalam hadis man kana akhiruhu la ilaha illallah dakhala jannah ma'al faizin. Orang-orang yang kalimat terakhir dari mulutnya itu la ilaha illallah, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, setelah mengucapkan la ilaha illallah dia tidak ngomong apa-apa lagi, meninggal, dakhalal jannah, masuk surga. Di situ dimuradkan dalam hadis itu ma'al faizin, masuk surga beserta orang yang menang. Siapa mereka? Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini bighairi hisab. Itu jalur VIP. Tidak ada padang mahsyar, tidak ada mizan timbangan, tidak ada tidak ada titik siratal mustaqim, langsung ke pintu gerbang surga. Hari ini dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ngomong. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ngomong-ngomong lagi, meninggal, masuk surga. Hari ini dia la ilaha illallah, stroke. Ngomong apa lagi? Insyaallah masuk surga ma'al faizin. Apalagi saat kita diambil nyawa oleh malaikat. Ambil nyawa oleh malaikat Israel. Tahu kita karena kita sudah sering mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, meninggal. Nah, kalau kita ini waktu didik malaikat anak drum dak kun. Biasa asal itu gendah anak drum. Cukeh balung puhawa anak drum yang kak anak drum orang ke malaikat. Dia sebut malaikat Israel yang puan drum.
Itu makanya kita biasakan diri mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah. Inna mansyuran nasihati kutabu min ba'dini risalati, bahwa sungguh kebanyakan daripada nasihat-nasihat itu sudah tertulis dalam hadis dan dalam riwayat Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, wahai anakku, ini nasihat apa yang kamu minta? Ini nasihat kan sudah ada dalam hadis-hadis Rasulullah. Sudah banyak nasihat-nasihat dalam hadis Rasulullah. Apa lagi yang kamu minta? Itu kata Imam Al-Ghazali. Ingkana kad balaka nasihat, fa ayu hajatil ka fi nasihati. Seandainya hadis-hadis itu, nasihat itu sudah kamu dapat, sudah sampai kepada kamu, fa ayu hajatil laka fi nasihati, untuk apa lagi kamu minta kepada aku? Ditanya oleh Imam Ghazali, karena memang anak murid yang satu ini sudah lama dia bersama Imam Al-Ghazali. Bahkan dia sudah mencapai ulumud daqiqah. Dia sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang halus. Rahasia-rahasia ilmu sudah dia dapat. Imam Ghazali mengatakan, hai anakku, itu sudah banyak hadis-hadis Rasulullah dan nasihat-nasihat daripada Rasulullah. Dan yang lebih mulia nasihat adalah nasihat Rasulullah. Sebaik-baik nasihat Rasulullah melalui hadis-hadis. Itu apa lagi kamu minta kepada aku? Ini kata Imam Ghazali. Fa ayu hajatil laka fi nasihati. Wa illam tabluka faqulli. Nah, maka seandainya nasihat itu belum sampai kepada kamu, nah, belum sampai kepada kamu, fakulli, maka coba kamu ucapkan, coba kamu bilang, maza hasalta fi hazi sininal madiyah, apa yang sudah engkau dapatkan pada tahun-tahun sebelumnya tentang nasihat. Ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada anak muridnya. Dua, karena yang diminta oleh anak muridnya itu yang namanya itu disembunyikan, berikan nasihat kepada saya wahai guruku, agar saya ilmu yang saya dapatkan ini bermanfaat untuk aku setelah aku meninggal. Ini masalahnya. Jangan hanya bermanfaat kepadaku pada aku masih hidup. Kita kan begini. Makanya orang yang pandai, orang yang pandai itu adalah orang yang memikirkan pasca kematian. Ada itu hadis, apa kata Sinali? Mana? Orang yang cerdik adalah orang yang berpikir ma ba'dal mauti. Dia berpikir setelah kematian. Kalau kita kadang memikirkan untuk sebelum kematian, ini yang kamu beli ini. Kita sekarang banyak memikirkan, mencurahkan pikiran kita hanya untuk masa depan katanya. Masa depan mana? Masa depan dikala kita sudah pensiun. Masa depan dikala anak kita sudah dewasa. Itu bukan masa depan sebenarnya. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang berpikir ma ba'dal mauti, setelah kematian. Sama juga dengan anak murid dari Imam Al-Ghazali ini. Wahai guruku, berilah nasihat kepadaku agar aku bisa bermanfaat setelah saya mati. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, apa ini nasihat yang paling baik, nasihat daripada Rasulullah. Kalau itu sudah sampai kepada kamu, untuk apa lagi kamu minta kepada saya?
Nah, kalau itu belum sampai, belum kamu dapatkan sesuai dengan kemauan kamu, maza hasalta fi hadhihi sininal madiyah, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu sudah dapatkan pada sebelumnya. Nah, ini dinyatakan oleh Imam Ghazali. Fa akhbirni, berikan kabar kepada aku mimma hasal tahu. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita, kenapa itu oleh Imam Al-Ghazali, supaya nanti apa yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali itu memang betul-betul berfaedah, karena belum dia dapatkan sebelumnya. Nah, dan oleh anak muridnya itu diyakini bahwa apa yang sudah sampai kepadanya itu belum mencukupi apa yang dia butuhkan. Belum mencukupi, hatinya masih kosong. Perlu bimbingan-bimbingan daripada gurunya. Karena inilah yang dikatakan, kadang-kadang kita berguru bukan pada guru-guru yang memang sesuai dengan kondisi kita. Inilah ilmu, memang harus berguru, bukan hanya dengan membaca. Apalagi sekarang ada AI macam-macam. Kadang-kadang kita hanya membaca doang tanpa ada tuntunan, ini yang berbahaya. Ini menjadi pelajaran bagi kita dan anak-anak kita ke depan, hendaknya bahwa ada guru yang membimbing. Bukan ilmu itu dengan dibaca-baca, bukan dengan dilihat-lihat. Kalau istilah orang Aceh dulu, ilmenya bek tire-tire. Bek tire-tire, jangan meniru-niru, harus memang belajar. Mungkin pagi ini demikian, insyaallah. Rabu depan masuk dalam bab yang kedua tentang kehidupan. Berbicara tentang waktu Rabu depan. Al-waktu wal hayah. Tema ke depan kan. Kalau tema hari ini adalah, ini baru sekedar permintaan diskusi awal di seorang murid dengan guru, yang insyaallah pertemuan kedua baru tentang isi nasihat itu. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum